Mohon pencerahan Pak Ustaz tentang ayat 191 dari surat Al-Baqarah. Saya tak begitu faham maksudnya. Okey. Ayat 191 dari surat Al-Baqarah. Bunyinya macam ini. Dia ada kaitan dengan ceramah kita pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatli wa la taqtuluhum indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Kadzalika jazaa'ul kafirin. Coba dengar baik-baik. Mirip-mirip penjelasan kita dalam tafsir tadi. Dan bunuhlah mereka, yaitu musuh yang memerangi kamu. Bunuhlah mereka, perangi mereka. Yang memusuhi dan memerangi kamu, di mana saja kamu dapati mereka. Dan usir mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Dan ingatlah bahwa angkara fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram, sehingga mereka memerangi kamu di situ. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir. Surat Al-Baqarah ayat 191. Hadirin dan hadirat, bagus juga kalau kita sebut di sini ringkasan tafsir. Bunuhlah mereka, perangilah mereka selagi mereka memusuhi kamu. Maksud asalnya, orang-orang kafir musyrikin Mekah memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sampai ke peringkat Nabi mau disiksa, mau dibunuh. Terutama para sahabat, termasuk Bilal bin Rabah. Perangilah mereka di mana saja kamu dapati mereka. Satu. Yang kedua, usirkan mereka, keluarkan mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Nabi Muhammad kan diusir. Orang Islam di Mekah kan diusir. Akhirnya terjadilah hijrah, pindah ke Madinah. Oleh sebab itu, bila kamu dapat ambil balik Mekah, usir mereka, penyembah-penyembah berhala itu, sebagaimana mereka telah usir kamu dulunya 8 tahun sebelum itu. Sebab Mekah dapat diambil balik pada tahun 8. Setelah 8 tahun Nabi berhijrah. Itu sebabnya begitu dapat diambil Mekah, maka orang kafir semuanya diusir, disuruh keluar daripada Mekah. Kita kena tahu dulu sejarah mengapa ayat ini turun. Bunuhlah mereka, musuhilah mereka sebagaimana mereka memusuhi kamu. Keluarkan mereka dari Mekah sebagaimana kamu pernah mereka keluarkan dari Mekah. Dan ingatlah bahwa angkara fitnah, yaitu kesyirikan, tadi kita sebut, syirik itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu memerangi mereka. Hadirin dan hadirat, Ustaz jelaskan sedikit. Syirik itu
lebih berat daripada pembunuhan. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan agama Islam, agama Tauhid, tidak ada jalan lain kecuali perangi mereka. Perangi saja. Sebab mengekalkan syirik itu, apalagi Kaabah penuh dengan 360 berhala di sekitar Kaabah, perlu dibersihkan. Sebab nanti umat Islam akan tawaf. Macam mana bila ada berhala di situ? Bersihkan, hancurkan berhala. Dan dengan adanya orang kafir di Mekah, membuat tidak aman umat Islam untuk melaksanakan haji. Oleh sebab itu, usir mereka. Yes, itu maksudnya. Fitnah dengan makna syirik itu lebih berbahaya daripada membunuh. Kalau perlu, bunuh saja mereka. Usir saja mereka. Itu adalah lebih ringan berbanding mereka dibenarkan untuk tinggal di Mekah. Yes. Kemudian apa kata Allah? Janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram. Memanglah, nama pun tanah suci. Tak boleh berperang. Sehingga mereka memerangi kamu di situ. Nah, lain halnya apabila mereka perangi kita di Mekah. Mereka yang memulai. Maka balas peperangan mereka walaupun itu di Mekah. Dan dibolehkan. Sebab bukan kita yang memulai, tapi mereka yang memulai. Oleh itu, kalau mereka memerangi kamu di situ, maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang yang kafir. Ini sesuai dengan ilmu akidah. Al-jaza min jinsil amal. Pembalasan sesuai dengan amal seseorang. Dia buat begitu, kita balas begitu. Walaupun itu terjadi di tanah haram. Demikian lebih kurang tafsiran daripada ayat 191 dari surat Al-Baqarah. Pertanyaan yang kedua, Pak Ustaz. Apakah betul tidak ada waktu haram dalam Masjidil Haram? Kita boleh salat apa saja, salat-salat sunat di dalam Masjidil Haram. Hadirin dan hadirat, memang ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut, jangan kamu larang orang yang ingin tawaf. Kalau sebut tawaf tentu saja dalam Masjidil Haram. Dan jangan kamu larang orang yang ingin salat. Bila-bila masa saja mereka ingin salat. Nah, terhadap hadis tersebut, para ulama berbeza pendapat. Pendapat pertama mengatakan, itulah hadisnya yang mengatakan kita boleh salat apa saja. Bila-bila masa saja. Sehingga mereka katakan tidak ada waktu yang dilarang salat dalam Masjidil Haram. Ini pendapat utama daripada pengikut-pengikut Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan pendapat majoriti, mazhab Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal kata tidak. Hadis itu menunjukkan bila seseorang selesai tawaf, dia boleh melakukan salat sesudah tawaf. Tak kira apakah itu habis subuh, apakah itu habis asar. Kita kan dah jelaskan semalam. Tanduk syaitan itu. Ketika matahari akan terbenam dan ketika matahari akan terbit.
Pada waktu itulah penyembah-penyembah berhala sujud menyembah matahari. Lalu atas sebab itu antara lain umat Islam dilarang salat pada dua timing tersebut. Tapi beza dengan salat tawaf. Habis tawaf kita disuruh untuk salat sunat sesudah tawaf. Kata Nabi, bila pun mereka itu tawaf, setelah itu mereka hendaklah salat sunat 2 rakaat. 2 rakaat salat sunat sesudah tawaf. Menurut majoriti ulama fiqh, itu khas untuk tawaf saja. Salat-salat sunat lainnya tetap tak boleh. Kecuali, ingat selalu, kecuali salat-salat sunat bersebab. Jangankan Masjidil Haram, masjid-masjid biasa, surau-surau biasa pun, kalau maghrib jam 7-8 minit, kita masuk jam 7, kita boleh salat sunat tahiyatul masjid. Sebab salat sunat tahiyatul masjid termasuk salat sunat bersebab. Salat sunat gerhana boleh hukumnya. Jadi ringkasnya, menurut pendapat yang lebih kuat, hatta di dalam Masjidil Haram, kita juga mesti tertakluk dengan larangan jangan salat pada waktu-waktu haram habis salat subuh sehingga terbit matahari dan naik sepenggalahan. Habis salat asar sehingga terbenam matahari. Usahakan ketika itu jangan salat. Salat sunat maksudnya. Kecuali salat-salat sunat bersebab. Tak jadi masalah. Nah, ini yang terakhir. Pak Ustaz, ada pertanyaan. Mohon Ustaz beri pencerahan. Bagaimana jika seseorang itu kawin dengan orang yang tak sah taraf dan berjauhan pula? Cuma tak disebut berjauhan ini di mana. Cuma isteri saja yang boleh ke tempat suami untuk bertemu. Maknanya ahli keluarga tak dibenarkan. Itu pemahaman Ustaz. Isteri saja seorang boleh jumpa dia. Kalaupun berjumpa. Pertama, wanita itu kawin dengan lelaki yang tak sah taraf. Suami tidak boleh ditemui kecuali oleh istrinya saja. Sekarang sudah 3 tahun tak berjumpa. 3 tahun tak berjumpa. Kalaupun berjumpa hanya di alam maya saja. Barangkali dengan video call, apakah masih sah sebagai suami isteri jika begini? Ditambah pula, masih sah ke bersuami isteri bila suami tak beri nafkah begitu? Bila sakit tak dapat menjaga isteri karena tak boleh masuk sempadan, juga tak disebut sempadan mana. Seolah-olah ini di negeri lain. Berjauhan sampai bila isteri dah tak berapa sehat untuk keluar daerah untuk berjumpa dan bersama. Bagaimana statusnya, Pak Ustaz? Okey. Orang berkenaan Ustaz telah hubungi 2 kali pagi tadi by phone, tapi mungkin ada hal agaknya tak dapat jawab. Ustaz, cuba jelaskan semampu yang boleh. Bila lelaki itu tidak sah taraf,
perkawinan tetap sah. Anak lahir tak sah taraf itu, yang dosa itu mak bapaknya, bukan si anak. Sebab Nabi bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tiap-tiap anak yang dilahirkan adalah lahir dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa. Yang berdosa itu mak bapaknya. Adapun hadis yang mengatakan waladu zina la yadkhulul jannah, anak zina tak akan masuk syurga, itu hadis palsu. Tak betul. Anak halal pun, anak sah taraf pun dihumban ke dalam neraka juga kalau tak ada iman dan amal saleh. Sebaliknya, anak-anak tak sah taraf layak masuk syurga, sebab kelayakan masuk syurga iman dan takwa. Buat suruhan Allah, jauhi larangan Allah. Berapa banyak anak-anak tak sah taraf jadi anak yang saleh dan salihah. Okey, itu tentang status. Yang kedua, tidak dapat jumpa suami karena berjauhan tempat tinggal. Ustaz tak berani komen karena tak sebut apa sebabnya. Hanya saja bila ada kesengajaan berpisah sekian lama sampai 3 tahun, tak pula beri nafkah, isteri sebenarnya ada hak untuk minta cerai. Datang ke pejabat agama, adukan perkara ini. Bila terbukti, hakim mahkamah syariah ada hak untuk menceraikan mereka yang dipanggil dengan fasakh. Tapi kalau isteri tersebut reda, tak jadi masalah. Cuma merana lah. Isteri ada hak. Itu sebabnya setiap perkahwinan biasanya ada ta'liq talak. Jika saya meninggalkan isteri saya lebih daripada 6 bulan, lalu saya tidak memberi nafkah, maka isteri ada hak untuk mengadu kepada pihak yang berwajib, yang ada otoriti untuk mengadu, dan andai kata terbukti, sekali, 2 kali, 3 kali diminta untuk diberi nasihat, tak juga datang, maka hakim mahkamah syariah atau tuan qadi ada hak untuk memisahkan mereka. Ini yang dipanggil dengan fasakh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi kembali kepada pertanyaan, selagi isteri tidak mengadu, dia tetap sebagai suami isteri. Cuma nasihat Ustaz, mengapa tidak sebut perkara ini kepada pihak yang berwajib? Adulah. Sebab Islam adalah agama yang adil. Selain daripada menjaga hak suami, Islam juga menjaga hak isteri. Apalagi sekarang sedang sakit. Wallahu a'lam. Itu yang dapat Ustaz jawab. Mudah-mudahan